lagi nih sama gue JJ, gue Acin, dan gue lagi di sini lapangan. Lah, apa hubungannya? Oh my god, episode 3. Oh my god, episode 3 kali ini ada wajahnya ya. Udah ada wajah baru ya guys. Nih udah lihat ya bentukan kita bertiga gimana guys. Benar gue JJ, banget. Acin. Jadi gak usah dibayangin ya mukanya gimana ini bentukannya guys. Udah bisa lihat ya sekarang. Cepet banget ya, udah episode 3 aja ya. Cepet banget, udah episode 3 aja. Kemarin Gimana? kita habis UAS ya Iya, kan, bener pekan UAS. Gimana UAS kalian guys? Pusing banget. Takut hasilnya. Aduh. Commerce gimana nih UAS ini? Kayaknya kalau aku sih masih aman lah ya, masih bisa dihandle. Ya semoga Betul hasilnya banget. baik lah ya. Tapi kemarin ya pas aku lagi kayak pusing-pusing UAS gitu kan, nyari hiburan, lihat-lihat di sosmed tuh lagi viral banget yang bahas tentang Asian value. Wow. Apa Iya tuh? benar banget lagi. Kalian baca gak? Iya aku juga lagi kayak scroll di X gitu. Terus tiba-tiba ada kayak Asian value. Apa tuh? Kalau kalian taunya dari mana Asian value itu? Kalau gue sih tahu dari salah satu youtuber ya, dia juga salah satu komika terkenal namanya Panji Pragiwaksono. Nah dia tuh di dalam podcast itu dia membahas mengenai adanya dinasti politik gitu yang mulai melenceng dan mulai berbelok. Waduh. Gitu. Politik ya, dibahas langsung sama komika legend ya. Betul. Ya kan? Nah tapi tuh sebenarnya gue juga kurang ngerti tentang Asian value. Sebenarnya Asian value itu apa sih sebenarnya emang? Sebenarnya yang gue tahu nih Asian value kan secara translate-nya nilai-nilai Asia gitu. Itu bahasa English to Indonesia Indonesian doang Iya, ya. English itu bahasa ya. Nilai-nilai Asia gitu. Ya ini tuh sebenarnya kayak apa ya, identitas politik suatu masyarakat negara Asia yang bisa dibedakan dari negara-negara Barat gitu. Berarti kayak ya pembeda antara Iya pembeda lah ya, biar biar kayak orang kayak ciri Asia khas gitu sama nggak orang sih? Barat gitu bener, ya iya, kan. kayak ciri khas gitu. Iya ya. betul. Yes. Dan ini munculnya tuh karena apa sih? Acin tahu nggak? Munculnya karena awalnya tuh karena kayak sebagai identitas politik gitu kan, jadinya rame. Politik kan selalu rame nih. Rame mulu kalau bahas politik kan kita. Berarti Asian value tuh sering banget di korelasiin sama Iya. dinasti politik. Betul Lagi-lagi banget. politik. Aduh, kita Lama-lama bahas politik mulu nih Komers Jadi nih. sospol kita ya. Nanti Iya di sini kan? ada ya sosial politik di sini auditor. ada Yono. Tolong ya. Editor. Ada Yono, KJJ sama MJ. Tolong ya. Kita ya 3 wajah Editor, ya. tolong ya. Capek ya kita bahas politik mulu. Tapi jujur ya ini emang topiknya lumayan ini sih, seru juga ya untuk dibahas. Betul banget. Karena kan banyak banget itu orang-orang yang ngebahas di TikTok, di X, di Instagram juga ya, bahkan semuanya ini ya sampai kan. masuk ke podcast komika terkenal gitu. Nah, Iya. tapi sayangnya konsep Asian value ini menuai kritik. Kenapa tuh? Nah, para kritikus itu berpendapat bahwa itu konsep ini tuh terlalu generalisasi dan mengabaikan keberagaman budaya di Asia. Iya juga ya. Jadi ini ya malah kayak menyeleneh gitu lah ya. Betul. Bukan sesuai pada tupoksinya Tupoksi. gitu. Betul banget. Ya kan? Overwork ya. Oh jadi ngebahas kerja salah ya, bahasanya salah ya. Nggak Emang sesuai nih tupoksi. kosakatanya terlalu Iya. jauh kayaknya. Tapi juga nih selain itu Asian value juga bisa digunakan untuk membenarkan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan dalih menjaga keharmonisan sosial. Oh iya, karena Asian value kan mengedepankan harmonisan banget nih gitu ya. Bener banget. Berarti jadi disangkut pautin sama hak asasi manusia ya. Betul. Wow. Terus tadi di podcastnya Panji tuh ada apa sih lagi? Nah di podcastnya Panji itu mempertanyakan terhadap konsep Asian value karena si Panji ini tuh menolak penggunaannya nilai-nilai ini sebagai alat kekuasaan bagi rezim otoriter di Asia. Jadi disalahgunakan kah? Mungkin bisa dibilang seperti itu kali ya. Iya, mungkin kayak dikiranya untuk memanfaatkan mempertahankan kekuasaan dan untuk menindas kebebasan individu juga kali ya. Gitu kan. Nah. Emang nih Bapak Panji ini emang ini ya kalau bahas soal topik-topik Politik. Indonesia tuh kayak ini ya langsung. Padahal kan dia Iya. kalau nggak salah di luar negeri gak sih? Iya dia sering kan? keluar Tapi negeri. tetap ini ya aware ya Iya, sama tetap kondisi aware. Top negaranya banget sendiri emang ya. dia. Tetap apa ya, catch on gitu. Editor di sini nanti ada muka Panji Pragiwaksono ya. Masukin Tolong lagi ya, gak editor ya. sih?
Take notes ya guys. Take notes ya. Editor, Tolong. Editor semenjak video gara-gara lagi langsung bahas kerjaannya ya. Lah kita kalau nggak punya editor mah kita manfaatin aja. Tapi Bapak Pandji Pragiwaksono ini juga menolak loh kalau misalnya penggunaan Asian value ini tuh dibenarin untuk dinasti politik sebagai hak sah bagi warga negara Indonesia gitu. Karena dia menilai bahwa nilai-nilai tersebut tuh tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi melenceng ya istilahnya. Kayak Ya kan? kasus yang kemarin tuh yang bukan kasus sih, lebih kayak isu yang terbaru katanya ada berita bahwa Kaisang Pangarep kan, terus akan mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta gitu. Gara-gara ini ya ada revisi UU dari MA yang enggak sih? Iya betul. Yang jadi 30 tahun ya. Betul banget. Setelah kemarin dari ada MK yang mengubah aturan buat calon presiden, sekarang MA nih sekarang. Tiap tahun ada aja ya revisi Ada Perubahan aja. lagi gitu. Kayaknya Emang ini dah. perubahan atau keberlanjutan. Repot banget ya negara Indonesia ini ya kebetulan ya. Ya gitu. Ya kan. Tapi banyak juga loh yang mengira Asian value ini gak cuma soal dinasti politik ya. Banyak nggak sih? banget, iya, Tapi ada hal-hal lucu yang ada di dalamnya. Selalu orang Indonesia nggak jauh-jauh dari yang berbau lucu gitu. Benar, pasti ada aja ya hin-hin lucunya. Ya, sampai ada dibecandain nih kalau sama Asian sampai kelibet-libet nih gua Iya, ngomongnya lagi, nih. santai aja dong. Iya, itu salah satu Asian value tuh belibet-libet kalau ngomong. Bener nggak gua? Iya. Salah satunya adalah kapan ditanyain tuh kapan nikah. Misalnya lagi lebaran. gitu ya. Iya, bener banget. Itu salah satu Asian value yang Berat ya. jadi bercanda oleh netizen-netizen. Padahal kalau di Belanda, di Jerman tuh nggak ada nggak sih? Iya, nggak ada. Lagi bertamu Coba bahasa Belanda kapan nikah emang apa? Gak tahu lagi. Enggak. Sulit ya, Nggak ada ya. Sulit. Lagi ngumpul keluarga Itu dia. malah ditanya kapan lulus kuliah. Nah, iya. Baru juga masuk ibu. Iya, baru juga masuk. Gitu. Ya emang rada-rada capek ya kalau ngejawabin Iya. pertanyaan kayak gitu kagak Nggak ada habisnya kayak politik ya. Betul banget. Tapi udah pasti banget nih Commerce kita bakal ngasih kolerasi antara topik Asian value ini dengan teori-teori komunikasi. Pastinya senior gak jauh-jauh sama teori Komunikasi. Gue Betul punya banget. satu, lagi punya satu, Acin punya satu. Satu. Kita spill satu-satu ya. Boleh. Acin dulu. Acin dulu. Kalah gue. Gue Apa lebih tuh, kayak ini sih kan, Asian value tuh mengedepankan keharmonisan nih, kekeluargaan nih, terus kayak apa ya, mengedepankan keharmonisan Komunikasi kekeluargaan. ya. Nah, komunikasinya kadang malah susah gitu, malah Menggunakan menyulitkan, menghambat jadi komunikasi. kayak gak gitu. secara langsung gitu, gak to the Iya. point gitu Iya, ya. betul. Dia yang penting harmonis lah. Jadi dia nggak ngomong secara belak-belakan. Berarti gitu. dia nggak mementingkan kualitas komunikasinya. Komunikasinya, iya. Dan Lebih itu ke harmonisasinya aja. Itu tuh gitu menghambat ya. sama komunikasi interkultural. Iya lagi ya, make sense sih. Tapi gue juga ada nih korelasinya sama teori nilai budaya. Karena kan Asian value yang kita tahu yang kita awam itu kayak ya tentang budaya-budaya Indonesia. Iya, gitu. betul, betul. Kebiasaan yang sebenarnya nggak bisa dibilang budaya juga, tapi udah jadi kebiasaan yang melekat. Iya, gitu benar kan. banget. Jadi ada teori komunikasi nilai budaya yang dikembangin sama Gerd Hofstede. Iya. Orang mana tuh? Aduh. Orang mana? Ntar ada ya muka Gerd Hofstede ya. Ada ya. Ada ya. Kenapa tuh Beliau emang? tuh mengidentifikasi bahwa nilai budaya ini tuh ada di dimensi-dimensi yang berbeda gitu. Karena kan budaya Asia kan sering banget ya kita menunjukkan skor-skor tinggi dalam kolektivisme gitu kan, dimana kepentingan kelompok itu lebih diutamakan daripada kepentingan individunya, ya kan, kayak kelompok dulu baru individu. Iya, Itu betul, yang selalu betul, ditanamin betul. gak sih dari kita? Iya, dari kecil. Dini, dari sekolah SD. Iya, dari ya SD, nggak sih? Gitu benar-benar. kan. Dan hal ini tuh berpengaruh pada cara orang berkomunikasi gitu, dengan lebih menekankan harmoni kelompok dibanding dengan konflik terbuka gitu, menghindari gitu. Dan dari Asian values ini juga tuh muncul kayak stereotip budaya, identitas diasporik, dan juga ada strategi komunikasi antar-budaya. Identitas diasporik tuh apa? Asing gitu ya di Asing kuping kan, kita. Lek? Nggak Kayak pernah nggak gitu. pernah denger ya. Iya, gue taunya diasporik gitu diaspora. kan. Timnas. Iya. Bukan. Ke Bukan ya, bola bukan nih. ya, bukan ya. Bukan Maaf, dong, maaf, maaf, ya. maaf, maaf.
Jadi nih ya guys, identitas diasporik itu tuh konsep yang kompleks dan multidimensi ya, yang mengacu pada rasa identitas yang dimiliki oleh orang-orang yang berimigrasi dari tanah air dan menetap di negara lain. Iya, jadi kayak sering banget kita ketemu misalnya kayak orang Indo nih tinggal di luar gitu kan, otomatis Masih mereka kebawa bakal kan kebawa sikap-sikapnya. dari budaya-budaya kita Ya, gitu kan. Terus betul. tapi karena tinggal di luar juga harus menyesuaikan Betul, gitu kan. betul. Hal itu bisa dilihat dari bahasanya, tradisinya, makanan, agama dan nilai-nilai yang Budaya mereka juga gitu ya. Bener banget gitu. Jadi saling mempengaruhi gitulah. Aku udah, Kak JJ udah, tinggal lagi nih. Lah bukannya cuma 2 doang. Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Ada Gua ya. Harus ganjil lebih baik kan. Oh iya gitu. Sunnah. Betul. Kayak makan kurma harus 3. Iya, betul. Tapi kebanyakan gak sih kalau 3? Iya kan 3, emang sunahnya 3. Sunahnya ini kenapa jadi bahas beginian? Kita lanjut aja nggak sih? Lanjut. Apa Nah, teori yang ketiga nih ada lagi? nih teori yang dihubungkan sama Asian Value lagi. Salah satunya adalah Spiral of Silence. Apa Nah, teori ini tuh dikemukakan oleh Elizabeth Noel Newman. Nah, Spiral of Silence ini menjelaskan bagaimana individu mungkin enggan menyatakan pendapatnya karena Mayoritas. bertentangan dengan Mayoritas. pendapat mayoritas gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dari orang satu ini dia tuh nggak mau nyatain terkucilkan berarti ya. merasa dikucilkan. Jadi lebih baik diem daripada bertentangan sama mereka gitu. Iya, padahal tuh sebenarnya dia harusnya mengutarakan aja gitu kan. Walaupun dia cuma sendiri juga berani beda gitu. Karena yang penting tetap harmonis gak sih, walaupun Iya, ada perbedaan benar. pendapat, yang penting kita bisa saling menghargai ya kan. Dan komunikasinya baik serta hubungannya juga jadi lebih baik. Betul. Walau ada perbedaan harus tetap satu. Iya, Tetap satu. konflik-konflik yang tidak kita inginkan gak sih? Ini dari tadi kita udah bahas banyak banget ya tentang Asian value sama relevansinya dengan teori ilmu komunikasi. Bahkan Iya. bahas dinasti politik juga Iya ya. Wow. lagi, ini penting banget sih. Terlalu politik juga emang Terlalu ya. politik ya. Gak kelar-kelar ya Iya. permasalahan Selalu kita nggak ini. ada. Lama-lama jadi sospol kita. Terlalu ABCD gitu kan. Iya. Ya semoga aja dengan banyak udah aware ya orang-orang Iya, dengan tren Asian values ini bisa lebih terbuka lagi dengan ya kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya Tidak baik, jangan gitu dinormalisasikan kan. gitu. Betul. Karena sebenarnya apa sih Cin, si nilai Asian Asia ini nggak Nilai-nilai Asia ini sebenarnya dia tuh nggak homogen dan belum tentu di setiap wilayah tuh sama gitu kan. Karena kan ada keberagaman juga nih tiap wilayah. Iya, Jadi betul. beda-beda ya, bervariasi, Iya, bervariasi. ya. Negara A dengan negara B tentu saja punya perbedaan Betul, ya. betul. Walaupun sama-sama Asia pasti kan tetap ada budayanya sendiri gitu. Iya, dan menurut gua tuh kita tuh harus kurang-kurangin menggunakan Asian value ini dalam hal negatif gitu. Kayak menormalisasikan hal-hal buruk tuh jangan. Iya. Terus yang baik kita normalisasikan kayak gimana tuh? Apa tuh? Ditembak langsung Apa ya? Hari ini lagi mau kemana? Jadi lebih milih kemana ya? Kemana ya? Makanan, jadi makan ini udah siang gak sih? Iya, waktunya makan. Contohnya kayak gini kali ya, misalnya mau aku sama Legi maunya makan ayam geprek gitu. Iya, terus aku Sebenarnya Acin mau Yang lain. nasi goreng, tapi Iya. kayak ngikut yang mayoritas jadinya. Iya, Ayam jadi geprek ya deh. kan. Itu Jadi namanya spiral of silence. Balik Bener lagi ke banget. teorinya. Jadi lapar gak sih? Lapar banget. Lapar banget nih, kita belum makan by the way guys. Iya benar. Nih kayaknya abis ini kita langsung mesen makanan ya. Ngomongin ayam geprek sama ayam bakar jadi kepengen. Tapi Iya. sebelum itu mending kita pamitan Pamit dulu dulu. gak sih Boleh. sama teman-teman commerce yang lain nih ya. Buat commerce nih ya, jangan lupa untuk terus nantikan episode-episode dari Siniar Lapangan selanjutnya yang gak kalah seru nih guys. Betul Siniar banget. Lapangan siap bersinar.